Bapak Ibu yang terkasih dalam program Cinta Tuhan. Sebelum saya membawakan renungan singkat bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, pada kesempatan hari ini terlebih dahulu saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas segala kasih, anugerah, pelindungan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini hanyalah oleh kasih dan pertolongan Tuhan. Kami mensyukuri buat hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Biar kehadiran kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami buka hati untuk mendengarkan renungan singkat ini. Biar menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Pada kesempatan saat ini saya akan berbicara hidup dalam lindungan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ada di dunia ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita ada hari ini sebagaimana kita ada tidak terlepas dari pelindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita yang tidak bisa kita prediksi. Untuk itu kita harus belajar senantiasa untuk hidup dalam pelindungan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan kita lalui. Sebab banyak peristiwa yang bisa terjadi dalam hidup ini tanpa kita prediksi. Misalnya beberapa media yang kita baca, ada orang sedang naik sepeda kemudian ditabrak dari belakang bahkan sampai meninggal dunia. Belum juga di lampu merah, ketika lampu merah berhenti semua mobil berhenti, juga terjadi dengan sebuah kontainer yang besar yang mengalami remnya blong dan akhirnya begitu merenggut banyak nyawa. Dan banyak peristiwa lain yang bisa kita saksikan dalam kehidupan ini yang terjadi dalam hidup manusia. Untuk itu, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa hidup dalam pelindungan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga senantiasa dimanapun kita berada. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita hidup dalam lindungan Tuhan, kita pasti dalam penjagaan pelindungan Tuhan. Bahkan kalau kita membaca dari kitab Pemazmur, Daud selalu mengatakan bahwa Tuhan adalah kota bentengnya, Tuhan adalah tempat pelindungan, Tuhan adalah kubu pertahanan. Dari Pemazmur ini dia telah menjalani hari-hari hidupnya bagaimana dia berlindung kepada Tuhan. Sebab tanpa pelindungan Tuhan, Daud menyadari dia tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak mara bahaya yang bisa mengancam kehidupan Daud, tetapi dia senantiasa selalu berkata, aku mau bermalam dalam naungan tangan Tuhan yang kuat. Aku mau berlindung dalam tangan Tuhan yang perkasa. Di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, nanti Bapak Ibu bisa membaca bagaimana kita melihat seorang raja yang bernama Daud. Dia tetap berlindung kepada Tuhan, bukan berlindung kepada kekuatan pasukannya, pengawal yang berjaga-jaga dalam istananya. Tetapi dia sadar perlindungan hidupnya hanya ada pada Tuhan. Bagaimana kita saat ini? Apakah kita hidup dalam perlindungan akan Tuhan atau tidak? Mari kita perkarakan. Dan ciri orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan, dia tidak melakukan apa yang melukai hati dan perasaan Tuhan. Dia akan hidup selalu menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Tidak ada sangkaan atau asumsi yang dia lakukan membuat dia melukai perasaan orang lain, baik dengan ucapan atau pikiran atau perkataannya. Dia ingin menjadi berkat kehadirannya dimanapun berada.
Dan orang yang selalu hidup dalam naungan Tuhan, dia tidak akan melukai sesamanya. Kalaupun itu terjadi, dia akan berusaha untuk melupakan dan mengampuninya. Oleh sebab itu kita mau belajar orang hidup dalam pelindungan tidak melukai sesamanya manusia. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan, kita harus saling mengasihi, sebab kasih adalah ekspresi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kasih. Jangan kita hidup menaruh kebencian, kita menaruh dendam. Dan Alkitab mencatat, dan Tuhan Yesus juga sendiri yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita ayo mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita hidup dalam kasih, maka kita orang yang membawa damai. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat dan menjadi terang. Hal yang kedua, kalau kita hidup dalam pelindungan Tuhan, kita mau hidup dalam kesucian. Sebab tidak mungkin kita bisa hidup dalam pelindungan Tuhan kalau kita berbuat dosa, kita melakukan kejahatan, dan berbagai aspek dalam hidup ini. Tidak berbuat dosa bukan berarti kita tidak hidup dalam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita selalu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, lewat apa yang kita ucapkan, lewat apa yang kita tulis, dengan apa yang kita lakukan, selalu memuliakan Tuhan, dan kita akan membawa sukacita, membawa terang, dan menjadi garam dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, hiduplah dalam kesucian, supaya kita bisa dijaga, dilindungi Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kita selalu hidup dalam pelindungan Tuhan, dengan hidup dalam kekudusan, kita akan disertai Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kehadiran kita senantiasa menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Jangan kita menoleh ke belakang di masa-masa lalu apa yang kita telah perbuat. Mari kita menatap hidup kita bersama dengan Tuhan untuk menjadi pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kesucian, Tuhan akan menjaga, melindungi kita, memprotek kita. Bahkan kita senantiasa aman dalam pelindungannya. Hal yang ketiga, orang yang hidup dalam pelindungan Tuhan, dia senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita harus senantiasa mencari Tuhan. Jadikan ini sesuatu yang sangat penting, lebih dari segala sesuatu. Tuhan harus menjadi sesuatu yang sangat mutlak dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang prinsip dalam hidup kita kecuali kita mau berlindung dalam Tuhan, yaitu kita harus hidup dalam hadirat-Nya. Dan orang yang hidup dalam hadirat Tuhan adalah orang yang senantiasa menyediakan diri untuk bersekutu dengan Tuhan, dan kebutuhan itu menjadi sesuatu yang mendambakan di hadirat Tuhan, menjadi kesukaan atau menjadi kegemaran. Oleh sebab itu kita harus mencari Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan. Jangan kita lewatkan setiap hari tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Biar melalui renungan singkat ini, saya berharap kita senantiasa menyediakan diri untuk berlindung pada Tuhan, dan kita senantiasa dalam perlindungan dan penyertaannya. Dan salam kasih dari saya, Pendeta Theophilus Kasanjuhadi, kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Subscribe channel ini, Cinta Tuhan, agar melalui program ini nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan saya berdoa melalui apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.